Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para pejuang PTN tahun 2025. Teman-teman sekalian, hari ini sudah diumumkan ya, Selasa 18 Maret pukul 15.00 tentang hasil SNBP 2025. Seleksi nasional berbasis prestasi tahun 2025. Bagaimana peta SNBP tahun 2025? PTN-PTN paling favorit, paling banyak menerima, kemudian prodi-prodi paling ketat, kita akan simak bersama-sama berdasarkan hasil konferensi pers dari panitia SNBP siang tadi ya. Kita akan buka data dulu tentang daya tampung total ya. Jadi daya tampung dan pendaftar SMP 2025 itu totalnya 155.179 berdasarkan prodi yang ada ya. Pendaftarnya itu 740.579, luar biasa. Jadi paling ini hanya 20%-nya yang terimanya. Pendaftar pilihan satunya ada 733.345. Pendaftar di pilihan kedua itu 580.946. Jadi kalau dilihat dari angka ini tidak semua anak itu mengisi pilihan kedua karena ini hanya selisih sekitar 200-an ribu, ada 200-an ribu yang tidak mengisi pilihan kedua. Kalau yang KIP kuliah eh itu 242 lah. Total diterima ya. Diterima total 150.547. Ini pendaftar daya tampungnya 155.000, tapi yang diterima 150.000. Jadi ada prodi-prodi yang memang apa itu kuotanya berkurang ya. Itu sebenarnya ada kuotanya tapi tidak ada yang milih. Diterima di pilihan satu 130.990, diterima di pilihan kedua 13.557. Nah, ini membuktikan teman-teman, ternyata pilihan kedua itu juga masih bisa diterima. Dan ini enggak sedikit loh, cumanya 13.557. Tergantung dia memilih menaruh pilihan keduanya itu dengan strategi yang bagaimana. Jadi pilihan kedua bukan untuk pelengkap, tapi memang punya peluang tetap diterima. Buktinya 13.000 lolos di pilihan kedua. Yang lolos di KIP kuliah 50.593. Kalau di persentase diterima dibandingkan daya tampung itu hanya 97,02%. Artinya tidak 100% daya tampung itu terpenuhi. Jadi ada sekitar 2,808 ya itu tidak ada yang mengisi. Kemudian kalau keseluruhan tahun ini 20,19% itu daya serapnya ya yang diterima artinya jumlah total pendaftar dibandingkan jumlah total yang diterima itu 20,19%. Dan kalau KIP kuliah itu hampir mirip ya 20,82%. Jadi yang pendaftar KIP kuliah itu totalnya dibandingkan dengan pendaftarnya 50.553 itu persentase keterserapan yang lolos di KIP kuliah itu 20,82%. Nah, kalau yang di vokasi ya pendaftarnya itu eh, daya tampungnya 26.246, pendaftarnya 73.792, diterima di pilihan satu 43.170, diterima di pilihan kedua 56.991. Perhatikan teman-teman, pilihan kedua untuk vokasi ternyata lebih tinggi ya. Dan ini menandakan pilihan kedua tetap punya peluang diterima. Yang KIP kuliah di vokasi 28.798. Oh sorry, pendaftar ini ya. Nah, yang diterimanya itu pilihan satu yang 18.751, diterima pilihan kedua 3.730. Kalau KIP kuliah diterima 9.467. Ya, pilihan kedua ini tetap punya peluang ya. Dan ini ada 3.730 yang terima di pilihan kedua untuk vokasi. Persentase dan daya tampungnya jadi hanya terisi 85,65% eh, prodi yang terisi di PTN vokasi. Ada yang belum terisi karena mungkin peminatnya kurang. Kemudian persentase diterima lebih tinggi dibandingkan yang PTN akademik ya, ada 30,47%. Sedangkan yang KIP kuliah juga lebih tinggi dibandingkan yang akademik, ada 32,87%. Nah, sekarang 10 PTN akademik dan vokasi yang menerima terbanyak. Nah, ini bisa dijadikan rujukan tahun depan. Berarti pilih PTN-PTN ini punya peluang lebih besar untuk diterima. Kita buka dari nomor 10 ya. Ada Unhas itu menerima 3.140. Kemudian yang vokasinya itu Politeknik Negeri Semarang menerima 708. Di nomor 9 ada Universitas Malikus Saleh 3.264.
Kemudian di vokasinya Politeknik Negeri Padang 714. Nomor 8 ada Undip, itu menerima 3.268. Kemudian yang vokasinya Politeknik Negeri Loksmawe 768. Wow, luar biasa ya. Nomor 7 ada Universitas Negeri Makassar 3.504. Yang vokasi ada Politeknik Negeri Jakarta 785. Nomor 6 ada UPI, Universitas Pendidikan Indonesia 3.671. Yang Politeknik Negeri Lampung yang vokasi 799. Nah, ini 5 urutan bawah sudah muncul ya. Unhas, Baniku Saleh, Undip, Negeri Makassar sama UPI. Kemudian Politekniknya ada Negeri Semarang, Negeri Padang, Losmawi, Negeri Jakarta sama Negeri Lampung. Siapakah top 5 ya penerima terbanyak? Nomor 5 Universitas Negeri Padang. UNP 3.691 diterima di SNBP. Kalau yang vokasi Politeknik Negeri Medan 1.158, luar biasa. Nomor 4 ada UB Universitas Brawijaya 3.739. Yang vokasi Politeknik Negeri Bali 1.233, luar biasa ya. Nomor 3 kira-kira kampus mana? Ya, Universitas Negeri Malang UNM menerima 3.767. Dan hampir mirip dengan Politeknik yang ada Politeknik Negeri Malang 1.473. Malang menjadi kota yang terbanyak ya. Ada Brawijaya ini di Malang, Universitas Negeri Malang juga di Malang. Nomor 2 IPB Institut Pertanian Bogor 4.013. Dan untuk vokasinya Politeknik Negeri Jember 1.599. Dan siapakah jawara tahun ini SNBP 2025 PTN yang menerima mahasiswa terbanyak di jalur SNBP 2025? Nomor 1 adalah Universitas Negeri Surabaya UNESA menerima 6.262. Luar biasa, selisihnya 2.000 dari urutan kedua. Dan untuk vokasinya Politeknik Negeri Sriwijaya 1.566. Ini adalah 10 PTN dan PTN vokasi dengan jumlah diterima terbanyak SNBP tahun 2025. UNESA nomor 1, kemudian IPB, UNM, Brawijaya, UNP, UPI, Negeri Makassar, Undip, Malikusali, dan Unhas. Next, kalau dari KIP kuliah, karena ada yang pendaftar dari KIP itu perhitungannya berbeda. Nomor 10 ada Universitas Haluelu menerima 1.122. Kalau yang vokasi ada Politeknik Negeri Semarang. Kemudian nomor 9 ada Universitas Negeri Gorontalo 1.168 dan Politeknik Negeri Jakarta. Kemudian nomor 8 ada Universitas Negeri Makassar 1.182 dan Politeknik Negeri Ujung Pandang. Kemudian Universitas Lampung 1.190 dan Politeknik Negeri Bengkalis. Kemudian ada IPB. IPB ternyata di KIP juga banyak yang diterima 1.237 sama Politeknik Negeri Lampung. UPI 1.317 sama Politeknik Negeri Medan. Kemudian Universitas Syah Kuala 1.384. Kemudian nomor 3 ada Universitas Negeri Medan 1.498 sama Politeknik Negeri Lok Sumawi. Kemudian ada Universitas Negeri Padang 1.533 sama Politeknik Negeri Sriwijaya 701 dan paling tinggi ada Universitas Malikus Saleh 2030 sama Politeknik Negeri Jember 803. Nah, ini bisa dijadikan rujukan teman-teman tahun depan yang menggunakan jalur KIP. Ini profil PTN yang menerima terbanyak. Kalau menerima terbanyak berarti peluang lolosnya tinggi. Nah, sekarang kita lihat prodi terketat ya. 10 prodi akademik terketat. Kira-kira antara jumlah pendaftar dengan yang diterima itu mana yang paling ketat? Nomor 10 ternyata ada Farmasi UPN Jakarta. Pendaftarnya 828, yang diterima hanya 12 sehingga keketatannya 1,45. Nomor 9 ada Teknik Pertambangan Unhas. Pendaftarnya 1242, yang diterima hanya 18 sehingga 1,45%. Nomor 8 ada Keperawatan Universitas Mula Warman. Pendaftarnya 692, yang diterima hanya 10. Kemudian Farmasi Unram yang daftar 1256, yang diterima hanya 18. Nomor 6 ada keperawatan UNESA. Wah, luar biasa. Keperawatan sudah muncul 2 kali ya. Pendaftarnya 850, diterima hanya 12. Sehingga keketatnya 141. 5 prodi sudah kita buka untuk yang paling ketat di PTN akademik.
Ada keperawatan UNESA, farmasi UNRAM, keperawatan Mula Warman, teknik pertambangan UNHAS, dan farmasi UPN Jakarta. Top 5-nya mana kira-kira? Kita buka yang nomor 5. Ya, PGSD Unsri, Universitas Sriwijaya. Pendaftarnya 1,744, yang diterima hanya 24, sehingga keketatnya hanya 1,38. Nomor 4 ada Ilkom UPI Bandung, 1,465 pendaftarnya, hanya 20 yang terima, sehingga keketatannya 1,37. Nomor 3 ada keperawatan Universitas Negeri Malang. Laki-laki muncul keperawatan ya. Pendaftarnya 797, hanya diterima 10 saja, sehingga keketatnya 1,2%. Nomor 2 ada farmasi Universitas Nusa Cendana yang mendaftar 1051, yang diterima hanya 13, keketatannya 1,24%. Dan nomor satunya kira-kira prodi apa yang paling ketat? Ya, Ilkom UNJ Negeri Jakarta yang daftar 1429, yang diterima hanya 16, keketatnya 1,12%. Ini untuk prodi akademik. Kalau yang vokasi, 10 terketat adalah Teknik Informatika Politeknik Negeri Jakarta. Nomor 9 ada Tata Boga UNY. Nomor 8 ada K3 UNS. Kemudian nomor 7 ada Akuntansi Politeknik Negeri Bandung. Nomor 6 ada Seni Kuliner Universitas Negeri Jakarta. Luar biasa ini ya. Kemudian nomor 5 ada Teknik Informatika Politeknik Negeri Bandung, 2,08%. Nomor 4 ada Farmasi UNS, 1,99%. Nomor 3 Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Bandung, 1,66%. Nomor 2 ada Kebidanan Unpad, 1,3%. Dan yang paling ketat di prodi vokasi tahun ini adalah keperawatan anestesiologi UNS, hanya 0,94%. Pendaftarnya 1.279, yang diterima hanya 12, sehingga angka keketatannya 0,94%. Nah, sekarang kita lihat kalau dilihat dari provinsi dan peserta lulus terbanyak, nomor 10 ada Riau sama Kalsel nomor 20, kemudian Banten, Sulawesi Utara, DKI Jakarta, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Aceh, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Barat, nomor satu Jatim. Ya, Jatim, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Aceh, Sulsel, Sumbar, DKI, oh, sorry, Jakarta, Banten, Riau, Sumatera Selatan, Bali, Lampung, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, DKI Yogyakarta, kemudian Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, dan Kalimantan Selatan. Kalau KIP kuliah, kita buka saja paling banyak Jatim. Yang paling banyak Jatim karena adalah Kalimantan Selatan. Baik, mungkin ini informasi terkait dengan SNBP tahun 2025. Selamat bagi yang terima dan terus berjuang bagi yang belum beruntung. Masih ada jarum tulis 1 bulan lagi. Persiapkan diri dengan matang. Semoga kalian semua yang belum lulus di SNBP bisa lolos di jalur tulis atau SNBT UTBK 2025. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.